Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senaden Permana. Dari sini saya akan melaksanakan UAS yang video yang diupload ke YouTube. Nanti di share linknya ke WA. Saya jurusan manajemen dakwah, prodi sudah ada dakwah semester 4 ingin melaksanakan UAS. Oke, langsung saja. Di sini perkembangan psikologi dakwah, dalam uren psikologi dakwah selain membahas tentang kegiatan rohani manusia dapat diaspekkan dari individualis, juga mengenai kegiatan rohani manusia dilihat dari aspek sosialisasinya. Kedua aspek tersebut terlihat dalam proses kegiatan dakwah, di mana psikologi dakwah membentuk pertujuan pengembangan tentang situasi dan kondisi kejiwaan objek dakwah. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kegiatan hidupnya tidak dapat terlepas dari faktor pengaruh sosial atau tempat orang ramai. Oke, setelah tentang dakwah atau psikologi dakwahnya. Sejak zaman Yunani kuno pada abad 19, filsafat dipandang sebagai ibu dari bidang-bidang keilmuan secara mendetail. Filsafat sangat besar berpengaruhnya atas segala kegiatan keilmuan, termasuk metode serta struktur berpikir. Itu berarti kritis berpikirnya orang filsafat. Menjelang tahun 1860, ilmu pengetahuan alam di Jerman baru melepaskan diri dari filsafat. Kenapa dia melepaskan diri? Saya tidak tahu. Fisika mental Hegel dengan bertujuan untuk lebih luas menjabarkan pendidikan secara posesif dan objektif dengan mengembangkan percobaan-percobaan eksperimental. Pendapat Harvard yang terkandung dalam unsur psikologi sosial antara lain ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu harus bersifat ilmu dan positif. Ia melakukan positionis dan menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sudah ditetapkan sifat-sifat psikologi sejak dari lahir. Sejalan dengan perkembangan Ford dari Lazur dan Sitter yang mungkin melalui akter yang tentang program dalam Fog Flying yang bahasa Inggris nggak tahu aku, yang dinaikkan, maka ahli antromologi juga mengembangkan studinya. Di sini mulai terlihat banyak perkembangan psikologi dakwah. Tokoh lain yang cukup terkenal, di sini berarti tokoh lain cukup terkenal dalam psikologi eksperimental yang juga membantu perkembangan ilmu jiwa masyarakat adalah William James. Sejak tahun 1832 sampai 1921, pendiri laboratorium ilmu jiwa di kota Leipzig tahun 1875 pada saat psikologi eksperimental sedang mencapai popularitasnya, seperti sedang naik-naiknya di situ. Dia juga menerbitkan buku yang judul bahasa Inggris ini. Langsung saja, analisis yang ditemukan dalam buku tersebut berdasarkan atas proses-proses kejiwaan staf tinggi dalam tingkah laku manusia. Berarti sini banyak beragam tingkah laku manusia. Dia merasa hanya penyidikan laboratorium tentang proses kejiwaan tidak memberi cukup ke rangkaian yang dilakukan. Oleh sebab itu dipertindakan bahwa penyebabkan yang diproses dan lain-lain. Produk soal yang berusaha, langsung saja, nggak usah ada tokoh-tokoh yang membantu perkembangan psikologi sosial. Ini psikologi sosial bergantung pada satu antara individu dan kelompok. Ada
seorang ahli filsafat yang bernama Thomas Humble. Tidak familiar dengan tokoh ini, yang menuliskan buku La Tan pada tahun 1651. Juga sedikit banyak dari membantu perkembangan psikologi sosial di tahun tersebut. Dan Humble menolak banyak teori yang masuk dari Humble. Humble menolak teori insting perkumpul sebagai yang dikemukakan oleh Plato. Ini juga Plato terpengaruh juga dalam perkembangan psikologi. Plato dan Artens dan juga beberapa ahli psikologi lainnya pada abad-abad kemudian. Padahal insting kekumpulan inilah beberapa yang menjadi dasar kebentuknya suatu masyarakat atau negara. Jadi si Humble ini menentang definisi-definisi dari si Plato dan lain-lain. Sejarah yang lain juga berjasa besar kepada perkembangan psikologi sosial. Selain yang telah disebutkan di atas, itu udah banyak sekali karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang kita tahu yang tidak familiar lagi di benak kita sebagai mahasiswa itu. Meskipun selain didukungnya oleh atas emblem didukung pada 1858 sampai 1917. Saya sendiri belum lahir itu. Le Bon, ini juga Le Bon 1841 sampai 32. Meskipun pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut, itu pendapat-pendapatnya banyak sekali itu tersebut dalam jelas terusan secara simetris sebagai ilmu yang berdiri sendiri atau independen ya. Menurut Le Bon, apakah yang disebut massa atau word itu ya, bahasa Inggris yang word ya, word itu adalah mempunyai karakter tersebut. Ada beberapa, saya akan menjelaskan beberapa karakternya tersebut. Massa merupakan kumpulan orang banyak yang bersifat internal dan waktu tertentu. Berarti waktunya tuh ada, tidak semua orang punya waktu. Dan lanjut, massa mempunyai minat dan kepentingan bersama yang bersifat sementara, berarti tidak abadi. Hidup aja banyak ini yang mati ini. Kumpulan orang banyak tersebut satu sama lain dengan interkomunikasi yang bersifat sementara pula. Le Bon dalam hal ini memiliki jiwa manusia dalam dua macam, yaitu jiwa personal dan jiwa kelompok. Berarti dua kepribadiannya, memiliki jiwa personal dan jiwa kelompok. Selanjutnya ada Turden berkatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang dinamakan anggota atau satu dimensikan yang lain, atau sebenarnya masyarakat adalah instansi suatu kelompok manusia menjadi masyarakat yang sebenarnya dibilang anggota-anggota masyarakat. Nah, ini kalau berarti sudah banyak sekali perkembangan psikologi dakwah pada zaman itu. Tokoh-tokoh yang terkait definisi-definisi dari para ahli itu sangat bagus untuk dipelajari. Dari hasil yang saya baca, mungkin ya yang saya baca dari tadi untuk direkam video itu, mungkin ada beberapa kata yang salah dan ada juga tindakan yang konyol dari diri saya. Mungkin itu bisa menghibur atau menghibur si penonton tersebut. Di sini juga sebagai tugas untuk dikumpulkan dalam bentuk video YouTube. Jangan lupa share and like, subscribe. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam sejahtera. Hidup mahasiswa.